Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiatun dengan NIM E1R02310093. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil proyek aplikasi web yang telah saya buat, yaitu aplikasi Juni ATK. Aplikasi ini saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Fungsi dari aplikasi web yang telah saya buat ini adalah untuk membantu pengelolaan data stok barang, transaksi penjualan alat tulis kantor, menampilkan laporan berbasis data JSON, dan juga menyajikan grafik hasil penjualan. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membuat laporan dengan format PDF secara otomatis. Dalam aplikasi web Juni ATK ini, menu dan juga konten yang sedang dimuat atau konten yang sedang aktif itu dibuat secara terpisah, di mana menunya berada di sebelah kiri dan konten yang sedang aktif itu berada di sebelah kanan halaman. Pemisahan ini bertujuan agar tampilan web Juni ATK ini menjadi lebih teratur dan setiap menu bisa memuat halaman konten yang berbeda tanpa perlu memuat ulang keseluruhan tampilan. Selanjutnya kita akan mengecek kode yang digunakan untuk membuat tampilan menu tersebut. Nah, jika kita perhatikan pada kode nomor 1, itu ada tag div class. Nah, kode nomor 1 ini bertujuan untuk membuat logo teks di bagian atas menu dengan kalimat Juni ATK. Nah, selanjutnya pada kode nomor 2 itu terdapat tag details. Tag details ini digunakan untuk membuat menu yang bisa dibuka dan juga ditutup. Nah, selanjutnya isi dari tag details ini dapat dilihat pada kode yang kedua. Itu merupakan kode PHP singkat yang berfungsi untuk menentukan apakah menu tersebut sedang dibuka atau tidak. Seperti pada kode yang kedua, itu digunakan untuk melihat apakah menu dashboard ini sedang dibuka atau tidak. Nah, selanjutnya yang di bawah, pada kode nomor 5, untuk tag A class link, itu merupakan link untuk menambahkan kelas CSS aktif agar menu yang sedang ditampilkan itu bisa berubah warna atau tampilannya menyesuaikan dengan tampilan CSS yang sudah kita atur. Nah, selanjutnya lihat kembali pada kode nomor 5 yang bagian ref sama dengan app.php, dan selanjutnya ini merupakan kode ini bertujuan untuk mengarahkan ke file utama app.php dengan parameter menunya itu M dan submenu itu S. Misalkan kita akan mengklik, misalkan di sini kita akan mengklik menu transaksi untuk submenu keranjang. Nah, dapat dilihat pada URL-nya itu app.php tanya M sama dengan transaksi, yang dimana transaksi ini merupakan menunya, dan S sama dengan keranjang, yang dimana keranjang ini merupakan submenu yang sedang kita buka. Nah, selanjutnya kita beralih ke kode untuk mengatur tampilan agar kontennya menjadi lebih dinamis. Nah, jika kita lihat pada kode nomor 12, itu terdapat $getM tanda tanya dashboard. Nah, $getM ini bertujuan untuk mengambil nilai menu dari URL, dan $getS ini bertujuan untuk mengambil nilai submenu dari URL. Nah, tanda tanya dashboard dan juga tanda tanya home ini berfungsi jika tidak ada nilai yang dikirim, maka akan digunakan dashboard atau home sebagai nilai defaultnya. Nah, di sini juga ada daftar root dengan parameter $root. Ini itu berfungsi atau berisi submenu, beberapa menu dengan submenunya, seperti dashboard dengan submenunya home, menu transaksi dengan submenu keranjang dan checkout. Nah, selanjutnya ada juga variabel $RT yang berisi submenu-submenu dengan file yang digunakan, seperti submenu home, ini itu akan menampilkan tampilan dari file dashboard home.php. Jadi submenu home ini berisi file dashboard home.php. Nah, keranjang ini berisi file transaksi keranjang.php dan selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada file exit pada kode nomor 41. Itu berfungsi untuk memastikan apakah file yang sudah ditautkan itu benar-benar ada, agar nantinya halaman yang dimuat itu tidak error. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan kode include dir yang berfungsi untuk menampilkan isi file halaman sesuai dengan menu atau submenu yang dipilih. Jadi, kode include ini adalah kode yang digunakan untuk menautkan file
dengan file yang lainnya. Jika submenu yang dipilih belum ada file yang ditautkan dengan submenu tersebut, maka akan muncul halaman default dengan keterangan halaman tidak ditemukan. Ini terdapat pada kode 43 sampai dengan 44. Nah, jadi pada aplikasi Juni ATK ini, menu dan kontennya itu sudah terpisah dengan tampilan yang dinamis, serta memiliki penjelasan hubungan antara file yang sedang aktif dengan cara kerjanya ketika menu dan juga submenu kita klik. Nah, selanjutnya kita beralih ke data JSON. Di sini, dalam aplikasi Juni ATK ini, kita sudah menggunakan data JSON untuk stok barang dan juga untuk laporannya, baik itu laporan harian, mingguan, ataupun lain-lain. Nah, dalam aplikasi Juni ATK ini, data JSON-nya digunakan sebagai penyimpanan utama, baik untuk data stok barang maupun untuk transaksinya yang nantinya akan digunakan untuk membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Nah, data JSON ini kita gunakan untuk menggantikan database MySQL. File JSON ini mudah digunakan karena datanya berbentuk teks dan bisa langsung dibaca oleh PHP maupun JavaScript. Di sini kita mempunyai dua file JSON, yaitu data JSON dan juga transaksi JSON. Nah, misalkan pada file data JSON. File data.json ini berisi kumpulan objek barang dengan atribut ID, nama, harga, stok, dan juga foto. Nah, selanjutnya kita beralih ke kode untuk menautkan data JSON tadi. Nah, di sini kita menggunakan dir pada kode nomor 2 yang berfungsi untuk menunjukkan folder tempat file data JSON berada. Kemudian pada kode nomor 6 itu berfungsi untuk mengecek apakah file JSON-nya itu benar-benar tersedia atau tidak. Nah, untuk file getContents ini, nantinya dia akan membaca isi file data JSON dalam bentuk teks. Nah, kemudian untuk JSON decode-nya ini, itu berfungsi untuk mengubah teks JSON menjadi array PHP. Nah, di sini juga pada stok barang, kita memiliki aksi hapus, edit, dan juga tambah barang untuk data JSON-nya. Nah, pada kode nomor 11, itu berfungsi untuk mengecek apakah ada parameter hapus di URL-nya. Kemudian, untuk kode nomor 18, itu berfungsi untuk menghapus file foto dari server, dan kode nomor 20 berfungsi untuk menghapus elemen array sesuai dengan ID barang. Nah, selanjutnya di sini ada kode nomor 26, yaitu array values, itu berfungsi untuk merapikan kembali indeks array. Dan kode nomor 27 berfungsi untuk menulis ulang JSON dengan format yang rapi. Jadi, aplikasi Juni ATK ini memiliki fitur edit data JSON, hapus data JSON, dan juga tambah data JSON, yang dimana data-datanya ini berbasis JSON. Selanjutnya kita beralih ke menu tren barang dengan submenu lihat tren. Nah, di sini pada aplikasi Juni ATK ini menggunakan chart.js, yaitu library JavaScript yang sangat populer untuk membuat visualisasi data. Nah, di sini bisa dilihat terdapat grafik tren barang. Grafik ini diambil langsung dari data JSON transaksi. Kita lihat kode untuk membuat grafik ini pada file trend.php. Nah, dapat dilihat pada kode nomor 13, itu ada parameter tren, itu digunakan untuk menampung hasil total penjualan per barang. Kemudian, pada kode nomor 19, itu digunakan jika nama barang belum ada, maka akan digunakan nilai 0. Nah, selanjutnya di sini ada array case dan juga array values pada kode nomor 28 sampai dengan 29. Nah, array case ini berfungsi untuk mengambil nama barang untuk sumbu X-nya. Kemudian array values ini berfungsi untuk mengambil jumlah penjualan untuk sumbu Y-nya. Nah, selanjutnya kita ke kode chart JS-nya. Di sini. Nah, di sini kode chart JS ini berfungsi untuk mengatur tampilan grafik yang akan muncul nanti di
halaman yang sedang dimuat. Di sini type-nya itu bar, jadi jenis grafik yang digunakan itu adalah batang. Kemudian labels-nya di sini labels untuk menampilkan nama barang yang berada di sumbu X. Jadi sumbu X-nya itu menunjukkan nama barang. Kemudian di sini juga ada datanya. Data ini digunakan untuk menampilkan nilai jumlah penjualan dari suatu barang yang terdapat pada sumbu Y. Jadi sumbu Y itu menunjukkan nilai jumlah penjualan dari barang tersebut. Nah, di sini ada background color, yaitu RGBA. Jadi, background color ini menentukan warna grafik yang lebih dari 3 warna untuk variasi visualnya. Nah, jadi grafik tren barang ini menunjukkan barang terlaris berdasarkan data JSON dari data transaksi.json dengan warna yang dibuat semenarik mungkin. Nah, selanjutnya kita ke transaksi. Di sini transaksi yang dimaksud itu adalah untuk keranjang dan juga checkout barang. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang, menghitung total harga, dan juga menyimpan hasil transaksi ini ke file dengan nama transaksi.json. Nah, file transaksi.json inilah yang digunakan untuk membuat grafik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita beralih ke codingan untuk membuat transaksi ini. Dapat dilihat pada kode nomor 18, itu berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim itu lewat from POST. Kemudian untuk kode nomor 19 sampai dengan 21 itu untuk mengambil input pengguna. Nah, selanjutnya untuk kode nomor 29 sampai dengan 39 itu berfungsi untuk menyimpan transaksi yang dilakukan ke file JSON-nya dengan nama file JSON tadi yaitu transaksi.json. Nah, selanjutnya kita ke halaman file laporan harian. Jadi di sini untuk kode nomor 15 dan juga 16 itu berfungsi untuk menyeleksi transaksi berdasarkan tanggal hari ini untuk membuat laporan hariannya. Nah, selanjutnya pada laporan harian, mingguan, tahunan, dan juga bulanan itu bisa kita download dengan menggunakan dengan format file PDF. Nah, jadi di sini kita menggunakan JavaScript untuk membuat kode mendownload laporan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan dalam format PDF. Jadi dapat dilihat pada kode nomor 161 itu berfungsi untuk menangkap area laporan dalam bentuk gambar. Kemudian kode nomor 162 berfungsi untuk mengubah gambar menjadi format image atau PNG. Nah, kemudian untuk kode nomor 163 itu nantinya akan membuat dokumen PDF berukuran A4. Nah, kemudian di sini juga ada kode 169 yang digunakan untuk menempatkan gambar laporan ke halaman PDF. Kemudian untuk kode 170 itu berfungsi untuk mengunduh laporan dengan nama laporan harian.pdf atau dengan format PDF. Nah, jadi aplikasi web Juni ATK ini bisa kita gunakan untuk langsung mendownload laporan harian, mingguan, bulanan maupun tahunannya dalam format PDF. Misalkan di sini kita ingin mendownload laporan mingguannya, maka dia akan langsung berbentuk dalam format PDF dengan nama laporan mingguan minggu ke berapa gitu. Jadi demikianlah tadi penjelasan lengkap mengenai aplikasi Juni ATK yang telah saya buat. Aplikasi ini memiliki struktur menu dan konten yang dinamis dan dibuat secara terpisah. Nah, aplikasi ini menggunakan data JSON sebagai penyimpanan utama. Kemudian aplikasi web ini juga menampilkan grafik interaktif dari data penjualan dan dapat menghasilkan laporan transaksi harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan yang dapat di-download dalam format PDF. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.